Yang di boykot punya penghasilan ratusan juta sehari. Yang boykot sadar dong, sadar kalian. Yang kalian boykot ini orang kaya ya, tanpa dia bekerja, tanpa dia lahir pun dia hidup. Lah kalian yang boykot dari 1000 perak aja susah, pakai sosokan boykot orang. Ampun deh. Kalian sudah mau dengar nggak? Aku baru dapat informasi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak ini ya, kontroversi yang melibatkan Sarwenda ya, yang kini semakin memanas. Sarwenda lagi abang ini. Ya gimana lagi ya, itu yang memang sedang hangat di media sosial teman-teman ya. Sekali lagi kami ya, reaction politik yang saat ini sedang sakit hati gitu ya. Makanya kami isi reaksi artis. Tenang aja, nanti balik lagi kok ke reaction politik kalau kondisi hati sudah tidak sakit hati lagi, oke? Polemik soal ajakan boykot, petisi yang terus bertambah hingga respon para pendukung dan netizen kembali menjadi sorotan. Bahkan perkembangan terbarunya menunjukkan jumlah penandatanganan petisi terus meningkat dan memicu saling balas pantun. Balas pantun apa balas narasi bang? Hahaha. Iyalah, balas pantun narasi ya kan, di media sosial. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian klarifikasi lagi. Jadi gini, ada informasi bahwa orang-orang yang ikut menandatangani petisi untuk boykot ataupun cancel, ya kan, itu otomatis kan datanya kan tersebar, betul? Yang pembuat petisi kan minta KTP, minta email. Nggak tahu minta KTP nggak ya? Minta nomor HP, minta email. Ya, kalian kudu hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi email kalian, akun kalian akan diretas oleh si pembuat petisi bodong. Paham? Rasain lu pada ya. Maka Cie mulai nakut-nakutin ye. Makanya ya, orang yang isi otaknya tuh cuman kencing ontak, cuman kencing ontak, otak kosong ini ya, isinya cuman julid, gibah, ya kan, menghakimi, memfitnah, ya kayak gini isi otaknya tuh. Rasain kalian ya. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur tanda tangan petisi itu, berhati-hatilah kalian, oke? Berhati-hatilah kalian ya. Berdoalah yang banyak biar akun kalian tidak diretas, ya kan? Yang punya m-banking biar tidak diretas. Aduh ibu, nggak usah nakut-nakutin seperti itu ya. Bilang aja kalian emang kalah jumlah. Tuh kan, nah rasain lu makanya jadi orang itu ya. Udah saya bilang apa? Kalau kalian berusaha menutup rezeki orang yang tidak bersalah, ya kan? Satu pintu rezeki kalian tutup, semua pintu rezeki kalian akan Tuhan tutup dari berbagai sudut, ya kan? Kiri kanan utara selatan timur barat semua akan tutup. Ya kan, bahkan mulai nakut-nakutin sampai bawa nama-nama Tuhan. Kalian akan kehilangan ya, karena menuduh orang, memfitnah orang yang tidak bersalah, yang nggak ada urusan dengan kalian. Oke? Tuh orang yang kalian bela nyantai-nyantai tuh kaya raya tuh, lah kalian yang buat petisi apa ya? Jangan-jangan lah ibu apa ya? Apakah ibu juga kaya raya? makan aja susah tapi sosokan kalian ya. Kalau masih sama-sama mencari rezeki, ya kan, masih sama-sama kita mencari nafkah dengan berkeringat darah, nggak usah sosokan lu mau bikin petisi cancel orang tanda tangan. Ya suka-suka orang lah bu ya. Emang kalian yang bikin petisi untuk mendukung Sarwenda kita ngelarang. Sekarang ayo tandingin ya, jumlah siapa yang lebih banyak. Jangan kalau jumlah nakut-nakutin orang. Tanda tangan cancel orang, malu siapa? Lu Tuhan bisa cancel rezeki orang. Ya ampun, sadar dong kalian, sadar ya. Kalian ya para penjulit ya, para ibu-ibu ama-ama siapapun kalian, termasuk para artis-artis yang julid itu, hati-hati aja kalian. Lihat aja nanti ya,
orang yang kalian Siapa lo ngancam-ngancam? ini tidak bersalah, kalian akan dapat balasan ya 100 kali lipat lebih parah dari yang kalian lakukan Ih, sekarang. takut. Lihat aja, jangan cuma doa gitu kan. Penampilan kalian tuh kayak apa? Kayak ahli surgawi gitu, tapi isi otak kalian tuh hanya penuh dengan hujatan, gibahan, ya kan? Makanya jangan kebanyakan minum kencing onta. Ih, takut. Ibu nakut-nakutin aku jadi takut loh, Bu. Ini ibu kebanyakan minum. Kalau dia bilang pendukung RO kebanyakan minum air kencing onta ya. Nah, kalau ibu ini mungkin kencing kuda kali ya. Oke guys ya, kita update dulu. Saat ini petisi cancel Sarwendah dari media sosial guys ya, udah di angka 123.000. Wow. Ini besok lusa akan ke 150.000, 200.000 sampai ke 1 juta. Ya wajar lah guys ya. Panik lah mereka, masa nggak panik. Jadi para emak-emak, para pendukung-pendukungnya Endah ini jadi ya seperti orang yang nggak karu-karuan lagi emosi mereka. Mereka jadi kena mental, mereka jadi down. Makanya bawaan mereka adalah marah-marah, ngata-ngatain orang, nakut-nakutin pendukung RO. Aduh. Oke guys, kita lanjut. Emang apa yang dilakukan oleh Sarwendah ini sampai ada petisi untuk memboikot beliau itu? Apa? Merugikan negara kah? Melakukan tindakan kriminal kah? Kalau soal kata-kata cong dan jing itu kan itu respon dia atas komen-komen yang datang di live dia. Tapi sepertinya respon orang-orang ini seperti seolah-olah beliau atau Sarwendah ini melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak beradab. Kayak cuman ya pagi-pagi kita bagosip dulu ya kan, bagosip dan terus bagosip. Ya, aku lihat nih kan banyak video-video yang seperti tadi, yang di depan tadi. Kenapa sih kalian cancel si Sarwendah? Emang sampai segitunya ya si Sarwendah? Memang si Sarwendah sampai merugikan negara ya? Kalaupun dia berbahasa congjing itu kan dia cuma membalas komentar netizen aja yang masuk ke live mereka gitu. Jadi banyak video yang kasihan sekali, seolah-olah si Endah itu tuh dicerca sama netizen itu tanpa ada kesalahannya dia. Ya kan, karena sudah berujung pada boykot dan cancel si Sarwendah gitu. Sini aku kasih tahu kau bang ya, ini adalah salah satu tindakan netizen ya kan, biar orang-orang yang terkenal ini ya bukan hanya si Sarwendah ya kan, kebetulan si Sarwendah ini saat ini itu sedang berhadapan sama netizen karena ditantang sama dia sama adiknya. Ya boikot aja, kita tuh nggak butuh netizen, orang rezeki dari Tuhan loh. Nggak ingat kau kata-kata itu? Nah sekarang dikabulkan sama netizen. Kenapa kalian pula yang repot? Tanya dia makanya apa yang dia perbuat. Nggak etis seorang mantan itu nggak tahu berterima kasih, berkata cong inilah. Alah, gue nggak bisa ngebedain dia dulu cong apa laki. Sekarang gue bisa ngebedain. Kata-kata etis itu kalau kau seandainya diitukan sama mantan kau yang sudah kau isikan lambungnya, ridho kau? Nggak ridho kau? Iya. Jadi ini tuh biarkan menjadi suatu pembelajaran yang indah kayak gitu loh. Ya, orang itu tidak semerta-merta membenci dia, cuman kasih pelajaran. Orang dia yang tantang netizen, dia yang laporin netizen, giliran digeruduk balik, muncullah video-video 350 perak seperti ini. Apa salah si Sarwendah? Pokoknya istilah-istilahnya dia mengemis lagi ke ini, ke para netizen untuk tidak diboikot. Ya, ini video-video. Oke. Ya, kita potong dulu videonya. Ya, kita jeda dulu. Mohon maaf terganggu teman-teman ya. Jadi pada bagian awal video yang sudah kita saksikan ya, narasi yang muncul, berkembang dan dibangun oleh netizen itu berfokus pada respon terhadap petisi boikot Sarwendah. Ya, netizen menyoroti adanya pihak ya yang mengklaim para penanda tangan ya, tukang tanda tangan itu yang membubuhkan tanda tangan petisi itu perlu berhati-hati katanya, karena data pribadi mereka berpotensi disalahgunakan. Oh iya juga sih, ya kan?
Betul memang data mereka berpotensi disalahgunakan, tetapi ya nggak masalah. Yang namanya juga hati-hati, sekedar hati-hati boleh aja ya kan? Iya. Klaim tersebut dibantah tapi tadi ya dan dijadikan bahan kritik ya. Ya nggak masalah, mau tidak setuju juga boleh gitu kan. Ya intinya di media sosial itu mah bebas, yang penting jangan sampai melakukan pelanggaran hukum ya, mencaci, memaki, menghina, apalagi memfitnah, menuduh ya, itu nggak boleh. Selain itu dibahas pula tadi ya mengenai meningkatnya jumlah penandatanganan petisi yang dianggap menjadi tanda besarnya perhatian publik terhadap kasus ini. Iya, saya dengar-dengar yang tanda tangan sekarang sudah berapa triliun begitu ya, triliun manusia dan juga setan termasuk jin ya, kemudian genderuwo ya kan, kuntilanak dan lain sebagainya ya kan. Iyalah. Ya, tadi juga kita melihat bareng-bareng perdebatan mengenai penyebab munculnya boykot ya. Apakah semata-mata karena ucapan Sarwenda saat siaran langsung ataukah karena tantangannya kepada netizen? Ya intinya dua hal itulah ya kan. Yang penting itu bukan karena kebencian secara pribadi kepada yang bersangkutan. Enggak ada yang benci, kenal aja enggak ya kan. Saya yakin juga netizen-netizen yang ikut tanda tangan itu juga enggak kenal sama si Sarwenda, si Giorgio, si Ruben, enggak ada. Tapi ya itulah ya. Jadi makanya tunjukkanlah sifat yang baik di hadapan publik di media sosial, oke? Intinya ya video segmen pertama ini memperlihatkan bagaimana kedua kubu saling mempertahankan pendapat masing-masing dan membuat polemik semakin ramai di media sosial. Ya jadinya macam kayak gitu, ya toh? Lanjut. Oke. Saya potong dulu teman-teman ya videonya. Video pada segmen yang baru saja kita saksikan ya membahas semakin banyaknya konten yang membela Pengemis ini memohon ini sebenarnya ya. Tapi karena nadanya agak lantang dikit aja. Tapi isinya itu sebenarnya please deh jangan boykot Sarwenda, kasihan. Oke lah, walaupun apapun kesalahannya dia kan manusia biasa. Intinya seperti itu dia akan ngomongnya. Makanya netizen itu nggak boleh ditantang. Ya. Suara netizen itu sekarang itu aduh, kalian berada di medsos ini tuh gara-gara netizen. Kalian juga bisa hilang di medsos ini tuh gara-gara netizen loh. Kenapa kalian mau berhadapan sama netizen terus-terusan? Ya seharusnya tuh kalau seandainya kalian public figure nih, ya kan, harus bisa jaga sikap, harus bisa jaga perkataan. Kalian tahulah perkataan atau sikap yang kalian turunkan di medsos ini, yang kalian berani share di medsos ini, yang kalian pertontonkan nih sama netizen. Kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang akhirnya dampaknya akan menjadi baik dan dampaknya akan menjadi buruk. Kan kalian kan punya otak semua. Giliran sudah di cancel sama netizen itu, muncullah video ini banyak nih sekarang nih. Dalam sehari 2 hari ini, apa sih kesalahannya si Sarwenda sampai segitunya kalian tidak berperi kemanusiaan, kalian itu berperi kehewanan daripada dia berperi kehantuan. Suruh minta maaf atas nama si Onsu, ya kan, minta maaf atas nama si Onsu. Kenapa minta maaf atas nama ibu, bapaknya lah, kerabatnya, sahabatnya? Apa urusan? Orang dia yang duluan cerca si Onsu mati-matian keluar sombong. Alah, giliran sekarang kalian minta ibah tuh. Iya kan, kalian menghentikan netizen. Kasihan. Iya kan, sekarang sudah nasi menjadi bubur, baru kalian bilang emang apa sih kesalahan sih? Enggak lah, nggak nonton kau, nggak ada TV di rumah kau, nggak pegang HP kau, apa masalah dari awal kemarin sehingga kau bingung, ya kan? Intinya gini, jadi orang itu nggak usah cari masalah, ya. Kalau kau nggak suka dengan masalah, ya kalau majikan lu nggak suka dengan masalah, nggak usah cari masalah. Betul, netizen itu jangan ditantang. Adiknya Sarwenda kan bilang, rezeki itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kalian netizen. Kami nggak takut diboikot. Nah, sekarang kan netizen kasih paham. Betul, rezeki memang dari Tuhan. Tetapi kan ada perantaranya. Dan perantara untuk rezeki kalian yang cari cuan lewat live jualan produk itu adalah netizen.
Saya mau mengajak semua ibu-ibu hebat, perempuan-perempuan hebat pendukung Sarwenda, woman superwoman, untuk kita terus memposting hal-hal positif tentang Sarwenda. Kita share sebanyak-banyaknya video-video mereka untuk mengkanter atau menutupi semua narasi-narasi hoax dan hujatan-hujatan, fitnahan-fitnahan yang terus dilancarkan oleh kubu RO. Jelas apa yang mereka narasikan itu berdasarkan pikiran mereka sendiri. Mereka kembang-kembangkan, mereka tambah-tambahkan. Intinya semua yang mereka narasikan itu fitnah dan hujatan. Karena kita lihat ya, mereka itu banyak mengedit video-video, memframing. Itulah pekerjaan orang NPD. Jadi untuk tim Sarwenda, yuk kita rame-rame share semua hal-hal positif yang dilakukan Sarwenda dengan anak-anaknya dan juga Gio. Semangat, semangat ya, woman support woman. Kalau kita kan man superman. Cancel Sarwenda dari media sosial. Aduh anjir, nggak ngaruh lo guys. Nggak ngaruh, kita jangan kebanyakan makan tempe busuk ya. Itu nggak ngaruh, media sosial itu punya platform sendiri seperti IG, TikTok, FB, YouTube. Mereka itu punya platform sendiri, beda dengan TV. Kalau TV iya, boykot, berpengaruh. Kalau media sosial enggak, akun bisa 1000 kali diganti. Kalian aja bisa ganti-ganti akun kok, ya, gak ngaruh anjir. Paling juga Kalau nggak ngaruh, kenapa situ panik? kalau kita tidak suka dengan konten seseorang, di skip. Kalau ada di situ mempertontonkan yang tidak bagus, dilaporkan. Baru datang nanti pihak platformnya bilang, apakah PT Anda bla 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 bla. PT Anda tidak sesuai dengan kebijakan kami, ajukan banding. Paling seperti itu, ya. Kalau kalian mau boykot nggak ngaruh. Berpengaruhnya ini kalau kalian mengikuti salah satu orang dan kalian tidak ikut balik, berpengaruhnya itu paling pengikutnya berkurang. Di media sosial itu nggak suka skip. Ada yang mempertontonkan tidak bagus seperti pelecehan, pembonoi, ya, kekerasan, dilaporkan, nanti itu diajukan banding, benar enggak ini seperti. Kalau memang kalian ya para pendukung Endah, kalian menganggap bahwa petisi itu nggak ngaruh, tetapi kita melihat kalian itu seperti kena mental. Kalian seperti panik ya, ketakutan, marah-marah nggak karuan. Sampai-sampai kalian mau repot-repot buatkan video-video seperti ini. Itu artinya sangat berpengaruh kepada kalian. Kalau nggak berpengaruh, kalau nggak berefek apa-apa, kalian pasti nggak sibuk dong. Kalian pasti nggak komentarin dong. Tapi pada kenyataannya, kalian rame-rame buatkan VT ya, nakut-nakutin pendukung RO. Nanti akun kalian bisa diretas, data kalian akan diculik, diambil, disalahgunakan kalau kalian tanda tangan petisi itu. Nah sekarang kalian bilang nggak ngaruh, tapi kok jadi kalian yang kerepotan. Jadi kalian yang kelihatan panik. Itu memang sangat berpengaruh ya. Kalian gak usah bohong deh. Kalian tinggal akui dan jujur aja kalau kalian itu panik dan ketakutan. Endah? Iya, kamu Endah? Gimana? Sudah 58.000. Sarwenda sekaligus mengajak pendukungnya untuk menyebarkan sisi positif dirinya. Loh, kan sudah dibilang sejak awal tadi dan di berbagai konten sebelumnya, nggak ada orang yang benci Sarwenda. Nggak ada orang yang benci Giorgio, nggak ada orang yang benci Ruben, ya kan? Secara pribadi, karena setiap orang itu pasti memiliki sisi positif. Yang dibenci orang saat ini itu adalah perilaku mereka yang dianggap keliru. Jadi tolong dibedakan ya, membenci perilakunya dengan membenci orangnya itu nggak sama, ya. Dan di sisi lain tadi netizen mengingatkan bahwa public figure harus berhati-hati dalam bersikap dan berbicara. Karena respon netizen dapat berdampak besar terhadap citra mereka. Nah ini benar.
Ya iyalah, public figure, artis, kalau nggak ditonton oleh netizen, coba bayangin jadi apa mereka? Jadi sampah lah ya. Jadi makanya jangan sok-sokan. Kalian kaya, penjualannya banyak, yang beli itu netizen ya, penggemar kalian ya. Dan tadi juga kita melihat ya pembahasan mengenai efektivitas gerakan boykot di media sosial. Ada yang menilai petisi tidak terlalu berpengaruh karena akun media sosial dapat terus berjalan. Sementara pihak lain justru melihat kepanikan para pendukung sebagai bukti bahwa petisi tersebut memberikan tekanan. Ya iya, memang nggak berpengaruh mungkin ya, karena memang petisi itu apa sih? Ya cuma petisi aja ya kan, petis isi ya kan, isi apa? Tahu diisi petis ya, tahu isi, tahu gejrot dan lain sebagainya ya. Nggak ada, tapi faktanya mereka panik ya kan. Iyalah. Jadi walaupun dianggap nggak ada efeknya, tapi mereka panik faktanya ya. Intinya perdebatan ini memperlihatkan bagaimana opini publik itu terus terbelah ya, dan saling beradu argumen ya, adu puisi, adu pantun, adu narasi. Nggak masalah, lanjutkan. Lanjut. Menandatangani petisi pemboikotan Endah di TV dan brand-brand ternama. Belum lagi ya menghadapi persidangan gugatan hak asuh anak pada tanggal 15 Juli. Si Endah sama kuasa hukumnya lagi getar-getar, lagi sibuk warawiri. Gimana nih? Gimana ini nanti kita? Terus dari pihak Endah juga bilang katanya bakal bawa saksi dan bukti rahasia yang akan dibongkar di persidangan nanti. Ingat Endah ya, dari pihak mantan suami lo juga akan bawa saksi yang bikin lo tercengang ya. Tunggu saja nanti tanggal 15 Juli persidangan perdana hak asuh anak akan segera dimulai. Bagaimana bisa anak lu disuruh live? Bukan disuruh, tapi live. Yang gue lihat live, gue nggak tahu disuruh enggak. Tapi disuruh ngejawabin komen netizen. Betul. Maksudnya bukan disuruh ya, tapi lebih tepatnya gini, membiarkan anak gue menjawab netizen. Bahkan suaranya dia terus, ayo Ci, gini Ci, nggak boleh. Sekolah nggak, belajar nggak, undang-undang nggak boleh, anak di bawah umur itu nggak boleh. Ya, saya sebagai orang tuanya marah, iya marah tentang anak. Jangan digiring. Saya marah, cemburu tentang bundanya sudah punya hubungan baru. Lillahi ta'ala. Nggak ada urusan dengan CEO itu. Nggak ada urusan. Saya hanya fokus ke anak. Jadi kalau si pacarnya itu berurusan dengan anak saya, karena ada anak saya di dalamnya, ya otomatis urusan saya. Betul, masuk akal. Urusan saya. Dengarin tuh pendukung Endah. Jadi stop. Di live aja lu berani ngerendahin gue, ayahnya anak gue sendiri. Jangan. Lu bikin kerajaan sendiri. Iya. Bangun chemistry sendiri, jangan menjatuhkan. Ya. Jangan menjatuhkan. Tapi kalau lu rendahkan lagi, sama aja lu ngerendahin itu ayahnya. Betul. Dan sekelilingnya tidak boleh tertawa, tidak boleh gini, tapi memberikan sanggahan. Hey, nggak boleh begitu. Betul. Jangan menjadi sebuah pertunjukan yang asik. Makanya itu kalimat saya, Mas. Sebelum ada itu, saya juga nggak tahu harga diri saya di mata anak saya itu seperti apa. Sampai saya bicara sekarang ini ke kamu juga, Mas. Saya cuma bilang ini saya terus berusaha maksimal. Entah terhenti di mana, saya tidak tahu. Insya Allah mudah-mudahan indah. Baik untuk saya dan ibunya. Menang pun tidak ada apa-apanya. Tapi di sini saya kepingin kita sama-sama mematuhi peraturannya. Ya, jangan angkuh kesana kesini pembicaraannya. Jadi kalau dampak ini membuat jadi depresi, dampaknya begini. Lalu bagaimana saya secara mental? Melewatinya ini ya. Terus saya harus membawakan acara di TV saya ini. Gimana coba? Terus Bagaimana bisa anak lu disuruh? Iya, betul apa yang disampaikan oleh Ruben. Sebagai seorang ayah, dia jelas khawatir kalau anak-anak masih di bawah umur ini
kemudian disuruh live, disuruh ngejawab komen-komen netizen. Padahal Ruben gak pernah memperlakukan anaknya seperti itu, ngejawab komentar-komentar netizen. Namanya netizen ini komentarnya kan aneh-aneh. Kalau komentarnya itu gak bagus buat anak-anak, ini gimana? Jadi ya wajarlah dia sebagai seorang ayah ingin melindungi anak-anaknya. Nah, ini yang saya heran, kenapa dari pihak Enda ini hal seperti ini mereka anggap sepele. Kenapa mereka membiarkan anak-anak ini disuruh jualan, lalu kemudian anaknya juga disuruh injak-injak, disuruh mijit pacarnya Enda. Ngejawab pertanyaan netizen ini maksudnya apa? Jangan memperlakukan anak-anak seperti itu. Isi boykot Sarwenda tembus 95.000 tanda tangan. Brand hingga TV didesak putus kerjasama. Waduh, ini sih parah sih ya menurut saya teman-teman ya. Cuma gara-gara di live ya, salah ngomong aja ya. Jadi dampaknya itu seperti ini ya teman-teman ya. Makanya ini satu pembelajaran yang benar-benar berguna dan bermanfaat buat kita ya. Jadi ketika kita di sosmed ya, jangan terlalu open, jangan terlalu bebas berbicara ya. Hasilnya ya seperti ini ya teman-teman ya. Betul. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Ya, petisi boykot untuk ke Miss S 200 million dollar rupiah juta, ya kan, udah mencuri perhatian kita ya. Tah munculnya dari mana ini juga, ya kan? Sebenarnya aku juga tahu ngeliat dari media sosial yang kiri kanan. Ternyata benar-benar diseriuskan, ya kan? Dan mencapai peningkatan yang cukup signifikan sekali, ya kan? Apalagi pemboikotan untuk menolak dari media sosial udah mencapai 60 ribuan lebih malah untuk sekarang. Tapi Sekarang anehnya udah 120 ribuan ya. petisi yang muncul dalam waktu yang sama, kurang lebih ya perbedaannya selisih sebentar, yaitu untuk menstop pembulian terhadap SW. Dan itu nyampe 6.000 juga belum. Terakhir Dokcin melihat ya, dan melihat voternya itu 2 hari lalu pada saat itu, dan berarti sudah lama banget tidak ada yang ngevote. Sementara petisi untuk meng-cancel dari media sosial itu benar-benar naiknya itu cepat banget. Nah, di sini makanya Dokcin ingin nanya ke kalian, bagaimanakah kalian menanggapi hal ini? Nah, seperti yang tadi Dokcin bilang bahwa petisi ini kan fenomenal ya. Tingkat keefektifannya mungkin hanya di sekitar kita aja. Tidak akan memboikot dia dari dunia-dunia profesional yang lain lah. Ini mah hanya melihat bahwa pro dan kontranya terhadap Miss SW itu sejauh mana sih orang, gitu kan? Di masyarakat netizen di dunia media sosial gitu kan, seberapa mereka tuh mendukung apa tidak mendukungnya. Nah, hasil dari segi kacamata petisi boykot kalian udah bisa menilai sendirilah. Tapi kan mungkin kalian punya pendapat yang berbeda seperti apa gitu. Aku pengen kalian coba mengartikan dari semua ini deh gitu. Karena menurut Dokcin ini dari sisi pro-nya terhadap SW, mana suaranya kalian gitu loh. Jadi tidak hanya untuk di live orang, tidak hanya untuk di komen-komen menghina dan segala macam, tapi sementara kalau ada pertarungan boykot petisi begini, kalian kurang ini. Oke, saya potong lagi, bukan dipotong ini kayaknya ya. Ini mah udah bagian akhir, udah nggak ada lanjutannya ya. Jadi begitulah teman-teman ya, sudah kita saksikan bareng-bareng videonya sampai akhir, dan pada bagian akhir tadi kita melihat pembahasan itu mulai bergeser ke persoalan hak asuh anak yang akan memasuki persidangan sebentar lagi. Disampaikan pula mengenai kekhawatiran mengenai keterlibatan anak-anak dalam siaran langsung dan interaksi mereka dengan komentar netizen. Narasi dalam video tadi ya mengenai anak-anak seharusnya tidak ditempatkan dalam situasi yang berpotensi memberikan tekanan psikologis. Nah, ini penting ya, harus disadari oleh para orang tua, jangan sampai anak itu justru tertekan psikologinya, karena ya mereka masih anak-anak, ngapain sih ditampilin di media sosial, dijual dan lain sebagainya, dijual dalam tanda kutip ya. Kemudian tadi netizen juga kembali mengingatkan ya, perkembangan petisi boykot yang disebut terus bertambah sebagai gambaran besarnya perhatian publik terhadap polemik yang sedang terjadi. Dan secara keseluruhan video menekankan pentingnya kehati-hatian publik figur dalam menggunakan media sosial, karena setiap ucapan dan tindakan dapat memicu reaksi
luas ya dan luar biasa dari masyarakat. Demikian dulu teman-teman ya komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.